Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Clemens Lekimali, Ketua Kelompok Umekehi Vetsawa di Sakeletek. Soal urusan dalam keluarga, sudah berkeluarga, baru satu, istri baru satu, anak sudah tiga. Anak sudah tiga, bukan baru tiga, anak sudah tiga. Istri memang baru satu, tapi anak sudah tiga. Mungkin sekian. Ini saya memang merasa tergugah dengan adanya pencerahan dari Bapak Bupati tentang bagaimana cara kita berpacu dalam menjelang menyambut program Prasnono Malaka. Di situ yang perlu kita perhatikan itu betul sekali, sentralisasi. Atau istilah lain lagi, spesifik wilayah, kekhususan wilayah. Di sini kami merasa sangat bangga sekali kekhususan. Hanya saja beberapa hal yang perlu kita sama-sama memikirkan, yaitu masalah yang kita hadapi, yaitu yang inti itu masalah air, Bapak Bupati. Ini kami sudah dapat, sudah di pagi. Hanya saja air ini yang kita sedang menunggu. Itu yang pertama. Kedua, supaya kita sama-sama berpacu dalam pertanaman ini, istilah menteri penanaman serentak. Kalau bisa membantu kami pengolahan lahan pertanian dalam hal sawah ini, kalau ada rotari, kita sama-sama bergerak membawa rotari ke hamparan yang ada di wilayah kecamatan, beberapa kecamatan yang potensi untuk sawah, sehingga saat penanaman tidak terlambat, mengingat kondisi air yang belum begitu memadai. Itu kondisi untuk kita memanfaatkan waktu untuk lebih cepat menanam padi, sehingga saat musim air sudah tidak ada atau kekeringan, kita tidak begitu atau tidak terlalu mengeluh karena kita sudah cepat bergerak di penanaman. Itu kita cepat menanam apabila persawahan ini kita dibantu dengan rotari, sehingga kita yang punya traktor tangan ini paling tidak kita bergerak untuk penghitaman saja, sehingga waktunya cepat untuk kita tanam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami memang merasa cenderung semangat juga. Itu sudah masuk pada ikutannya, program ikutan yang tadi Bapak Bupati katakan bahwa ada padi, ada minyak padinya, ada padi, ada ternaknya. Di sini kami bukan apa, sedikit cerita. Kami ada beberapa orang teman petani sedang berupaya tentang proses fermentasi batang padi yang kering guna penyiapan lahan untuk ternaknya. Karena pertanian tidak terlepas juga dari pertanian, peternakan. Dalam hal ini penggemukan ataupun pengembangbiakan. Jadi kami beberapa orang teman sudah bersama-sama juga berusaha mencoba membuat fermentasi untuk pakan ternak. Jadi barangkali ini kita sama-sama bagaimana caranya untuk memperluas program-program ikutan yang kita harapkan ini. Jadi barangkali dari saya sekian dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembali. Baik, sebelum itu saya minta maaf karena ini mungkin usulan saya ini di luar sedikit dari penyampaian Bapak Bupati. Yaitu sekarang menyangkut uang Bapak. Karena kami kerja tetapi kalau uang tidak mendukung juga kami setengah mati. Baik Bapak, ini di dalam saya omong sebatas dinas pertanian. Dinas pertanian ini ada pegawai ASN PNS dan ada ASN P3K. Ya, P3K. Kami P3K ini Bapak di 2021 ini dianaktirikan karena banyak isu yang berkembang itu tentang TPP. TPP itu kami ASN P3K di 2021 tidak dapat apa-apa. Tetapi kami P3 ini termasuk ASN juga punya hak untuk terima itu juga. Karena di dalam aturan itu juga ada. Dan kedua itu menyangkut fungsional
tunjangan fungsional. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Silva, saya koordinator PPL di Kecamatan Melaka Tengah. Tadi nama saya Jose da Silva, Pak. Koordinator Melaka Tengah. Ya. Tadi Bapak Bupati tekankan di brand beras Nona Melaka untuk segera kita wujudkan. Jadi kami di lapangan, kami dengan teman-teman di lapangan, kami membutuhkan skema atau konsep bagaimana dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan brand beras Nona Melaka. Dengan dia punya rangkaiannya untuk sampai kepada brand beras Nona Melaka itu berikut dengan hitungan nilai-nilai jualnya, sehingga kami sampaikan ke petani ataupun masyarakat itu tidak keliru. Yang pertama. Yang kedua, kita sekarang salah satu visi misi Bapak Bupati adalah swasembada pangan. Swasembada pangan berarti semua subsektor. Dan tadi Bapak Bupati tanya, kita di Melaka ini belum punya gudang untuk menampung itu. Tetapi para pengumpul itu setiap hari bahkan dia mengumpulkan, bahkan dia bawa keluar daerah, kita sendiri pun tidak tahu itu berapa banyak. Padahal kita ini sudah swasembada pangan sebetulnya kalau kita sendiri ikut menghitung. Nah, ini bagaimana caranya? Sehingga pisang yang per trek-trek itu kita tidak tahu per hari keluarnya berapa puluh ribu. Kemudian beras, pas saat kita panen padi, beras banyak yang keluar daerah, kita tidak tahu berapa ribu ton. Kemudian bahkan jagung juga, semua jenis komoditi. Nah, ini kira-kira seperti apa? Agar kita tahu bahwa jumlah yang keluar itu sekian. Dan kalau kita konversikan bahwa kita itu sudah swasembada. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, mereka sampaikan bahwa kita di Melaka diminta untuk melakukan penataan pasar, sehingga orang bisa tahu, oh di tempat ini tempat jual sayur, oh tempat ini khusus ternak, dan oh ini di tempat ini khusus sembako. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu kami minta kepada para pimpinan yang ada di dinas, kalau memang ada anggaran cukup, tolong bisa masukkan atau usulan untuk kendaraan roda 2 operasional di kantor, sehingga kendaraan roda 2 yang seharusnya untuk penyuluh itu dikembalikan ke penyuluh. Jadi ada kendaraan dinas roda 2 yang sementara dipakai di dinas karena mungkin untuk melancarkan tugas. Kalau memang ada dana cukup, lebih baik pengadaan khusus untuk di dinas, dan yang milik atau yang diperuntukkan penyuluh segera dikembalikan kepada penyuluh untuk melakukan tugas di lapangan. Kekurangan air, Rotari untuk membantu pengolahan lahan. Pak Anton tanya tentang hak ASN P3K dan hak ASN P3K fungsional. Terus yang berikut tadi 400 per bulan. Ya. Dan ini sudah disetujui oleh Bapak Bupati sebagai pengguna anggaran di wilayah Kabupaten Melaka ini, dan telah disetujui oleh Bapak Ibu Dewan Terhormat di ruang Dewan Terhormat. Terus yang berikut menyangkut kegiatan di kantor BPP Balai Penyuluh Pertanian, telah disetujui juga dialokasikan beberapa nilai rupiah untuk kegiatan administrasi kantor, untuk menyampaikan laporan maupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk tahun 2022 ini. Nilai rupiahnya nanti akan disampaikan ketika DPA kita telah ditandatangani oleh Bapak Sekda dan dilaporkan kepada Bapak Bupati. Mungkin untuk sementara demikian, saya kembalikan kepada Bapak Bupati untuk memberikan penjelasan dan motivasi
sehingga dalam waktu dekat ini program prioritas swasembada pangan di wilayah Kabupaten Melaka ini segera terwujud. Kepada Bapak, waktu dan pertanyaan yang menarik ini Pak Clemens, kemudian ada Pak Antonius, dan terakhir Pak Jose de Silva. Kalau Pak Clemens, ada yang menarik itu di poin 3, kalau yang lain beliau saran. Dan ada satu masalah, air. Masalah air itu yang tadi saya sempat sampaikan. Satu, memang dari awal saya sudah perintahkan untuk segera mendata sumber mata air yang ada di Melaka. Segera mendata. Jangan sampai kita tidak tahu ada sumber air cukup banyak tapi kita tidak tahu. Nah, ini wajib hukumnya untuk kita ketahui. Orang pertanian wajib, teman-teman penyuluh pertanian wajib, teman-teman ketua kelompok dan kelompok wajib, sehingga kita mendata. Setelah data itu lalu kita cek apa sudah diperdayakan atau belum. Karena kadang kan kita bisa ngomong tapi kita sendiri nggak tahu gitu. Katakanlah sebetulnya kalau saya mau cermati Kecamatan Melaka Tengah dan Kecamatan Kobalima itu sumber air terlalu banyak. Hanya pertanyaannya sejauh mana pemberdayaannya, sejauh mana disiapkan untuk jadi irigasi, mengalirnya sampai di mana. Ini belum jelas. Makanya saya agak sedih ketika bencana Seroja, lalu ya bukan bendungan, kalau masuk itu ya embung juga yang di badan air rusak, sepertinya buntu, ya kan? Lalu sumber mata air kita sekarang ini apa? Jadi itu tolong Pak, supaya segera dikerjakan. Alam sudah menyediakan sumbernya, tapi kita sendiri tidak mampu menggunakan. Lalu itroan. Padahal Wematan itu saya tidak kehabisan kok kalau saya lihat. Wematan disebut, tapi tidak pernah saya lihat Pak Kadis PU maupun Pak PLT Kadis Pertanian sudah ada nggak kerjasama dengan kalau PU punya irigasi. Ini yang harus segera ditata. Kalau tidak, untuk menjawab juga pertanyaannya Pak Jose, skemanya apa? Ya skemanya mesti mulai dari air. Nggak ada orang bicara pertanian peternakan tanpa air. Itu skema, konsep. Kita kan bagus, Bapak Mama kan tidak tahu. Orang Singapura beli air dari Malaysia, kontrak selama 25 tahun. Emin Basosoe. Setahu saya tidak ada orang Melaka Tengah sama beli air di seluruh Melaka. Nah ini kan kurang kita memperhatikan potensi alam kita Pak Clemens. Jadi pertemuan ini menarik. Saya minta supaya pertemuan berikut sudah ada laporan bahwa sumber mata air di sini kami sudah memanfaatkan. Irigasi ini kami ambil dari air, sumber air di sini, mengalirnya ke sawah ini, ke kebun ini, ke ladang ini. Sudah harus begitu. Jangan habis didata diam, tidak ada solusi. Jadi nomor satu kita harus lihat dulu sumber daya alam kita. Wematan ini mesti teriak, mesti kita buat pengairan, irigasinya mulai dari sana. Sehingga kita jaga, gitu. Karena cukup banyak titik-titik sumber air kita yang ada di Kecamatan Melaka Tengah maupun Kecamatan Kobalima. Yang menjadi tanda tanya dan banyak kering itu di daerah Dapil 2 dan Dapil 3. Kalau Melaka Tengah, Kobalima, Enromboe, berarti ini salah. Bukan alam yang salah. Meromak foto itu nanti mereka ileki mau. Gitu. Mereka tak kayak emal dia kah atau mereka alirkan tuh. Tidak pernah saya lihat ini kita
kerjakan secara profesional. Mungkin sudah, tapi secara profesional sama sekali tidak. Karena saya belum pernah menonton anak-anak saya yang suka main video atau main media, tidak pernah saya lihat mereka ekspos besar-besaran sumber air yang sudah dialirkan dan mengairi lahan persawahan sekian hektar. Belum pernah saya lihat. Padahal apa kurangnya Melaka? Menjawab langsung Pak Jose. Konsep pertama irigasi Pak. Itu tanpa irigasi berhenti omong perasaan Melaka. Lapa ya. Dan weno itu. Nah, itu satu. Dan panen sekali itu tidak menjamin. Ya terima kasih Pak Clemens sudah mengingatkan. Pak mengingatkan kami dan mengingatkan kita bersama. Kerja serentak, ya gotong royong bersama-sama. Ya, tapi itu tadi irigasinya harus bagus. Itu tanah banyak tapi air yang kurang. Padahal kita kebanjiran. Melaka ini tiap tahun mengeluh, bahkan setahun 2 kali mengeluh karena banjir. Kenapa saya katakan setahun bisa 2-3 kali? Kan orang Januari kan mengeluh, orang Desember kan mengeluh tentang banjir. Kita mengeluh karena airnya banyak, orang lain mengeluh karena tidak ada air. Kita mengeluh karena kelebihan air. Ayo ahli-ahli cari solusi. Ya salah satu solusi saya tadi katakan, ajukan ke pusat cari dak untuk bendungan, embung, supaya kita ada tempat menampung air. Yang dekat-dekat sumber air kita taruh lagi embung, sehingga ada daya tampung di situ. Dekat-dekat pinggir sungai benaik tampung, bikin apa di situ, sehingga ada penampungan. Jadi terus irigasi harus diperbaiki. Itu konsep yang harus disiapkan sekarang. Fermentasi saya kira itu kemajuan teknologi Pak Clemens itu juga menarik, sehingga kita tidak monoton. Ketika lahan basah kita tanam, lahan kering kita pakai hasil daripada produk tadi untuk pengemukan sapi, untuk makanan kayak ayam, atau bisa juga tadi saya katakan selain ternak bisa juga tanaman lain, ada padi, ada kacang. Nah, ini kan bisa, ada semangka, sebetulnya bisa. Di Bali itu mereka sawah habis panen memang difermentasi batang padinya, kemudian dicampur lalu jadi makanan ternak. Tapi tempatnya itu mereka ada yang siram bibit kacang tanah atau kacang hijau, lalu sebelum tanam lagi mereka sudah panen lagi kacangnya. Itu. Dan di sana kebanyakan juga mereka main di ikan mujair. Jadi lepaskan bibit pada saat padi agak setengah dari tanah tumbuhnya, lalu dilepaskan bibitnya. Pada saat panen 2 kali panen. Mereka potong padi sekaligus panen juga ikan. Ikan bisa diatur sebetulnya. Terus lepas lagi tadi semangka atau kacang. Nah ini kan bagus, menjadi satu program yang menarik. Pak Antonius, ya memang repot juga. Tapi tadi sudah disampaikan ada bantuan, ya saya kira ini perlu diperjuangkan juga Pak Vincent, karena ya tadi kita ingin kenyang supaya kita kerja juga kuat. Kalau tidak kenyang, kerja tidak kuat. Saya kira ini saran yang menjadi perhatian, dan cari peluang untuk kawan-kawan bisa dibantu. Ini bukan hal yang tidak baik, tapi memang motivasi. Karena semakin banyak ada penghasilan, ya orang juga semakin giat bekerja. Sama noit terus yang berarti kalian terus buat nasihat, tapi hasilnya tidak ada, ya lama-lama malas juga kan. Krian hobak mau gitu kan gitu kan. Nah, harus halal akan sirik lagi, itu lain lagi. Ini pemulasan yang itu beda. Gitu. Tapi kalau banyak kerja terus hasilnya tidak maksimal, ya orang juga tentu protes. Pak Antonius, saya kira itu tunjangan pasti diperhatikan, tapi juga sudah dilaporkan.
Ya, pelan-pelan. Semakin tinggi PAD pasti, kalau saya harapan saya gebrakan untuk PAD. Ya, kalau soal bantuan pusat, puji Tuhan. Kalaupun tidak, ipahalai ke klimat terus mau sereda. Memang kita mau Katolik ke Pak gereja sambut terus, sambut aja, mau lebih. Mesti tono sambut yang berulang sinoto. Ya, itmo hetuan, tapi itmo ini diselolong atau kurang lebih begitu. Ya, jadi ada usaha. Kemudian Pak Jose tadi saya sudah masukkan. Jadi konsep yang harus kita gunakan itu kembali lagi, irigasi harus dibangun secara profesional, harus maksimal betul. Pengairan kita itu harus dimanfaatkan benar. Nah, seperti tadi bolak-balik saya sampaikan, air banyak berlimpah, tapi kita mengeluh karena kurang air. Padahal U2 main magas. Nah, saya tidak tahu, tapi penelitian di mana-mana membuktikan bahwa air hujan ini juga obat. Kita tidak pernah menada bagaimana prosesnya sehingga kemudian menjadi justru air minum yang sangat berguna untuk kesehatan. Ini juga belum diolah, padahal kita tidak kekurangan. Nah, jadi irigasi konsep pertama. Kemudian tadi saya sampaikan harus ada sawah percontohan. Saya coba fokus gitu. Kan di balai malosio semno hai dari kair wah. Ya, kita coba fokus satu dulu. Gitu. Karena kita boleh katakan, oh kita sudah berkelimpahan pangan, tapi buktinya mana? Masih rawan terus. Konsep pangan sekolah susah. Berarti kan belum jelas konsepnya. Jadi coba kita fokus satu. Dengan brand beras non Melaka ini bisa memberikan jawaban. Nah, jadi ada sawah percontohan, intervensi pupuk dengan bibit, kemudian setelah dipanen kerjasama dengan Bulog, supaya Bulog yang punya hak untuk bisa membuat paten, untuk punya hak untuk siapkan karung, plastik, apa semua, ya lalu tolong dibuatkan desain untuk setelah di packing, satu karung harus jual dengan harga berapa, satu plastik isi berapa kilo, satu karung juga harus isi berapa kilo. Ini kan harus sudah disiapkan gitu, sehingga walaupun baru rencana, tapi rencana sudah sampai ke pemasaran dan bisa menjawab pertanyaan Pak Jose tadi, untuk menghitung pengumpul produksi kita yang keluar tanpa kontrol, tanpa kendali. Nah, ini kan perlu ada pengaturan sehingga kita bisa menghitung gitu. Dan harus kerjasama, perbatasan kita harus tahu berapa keluarkan pisang dari sini, kemudian kita juga harus ikuti betul dia penghasilan pisang satu tandan dia beli dengan berapa di Melaka, lalu dijual di Kupang sana dengan harga berapa. Nah, kan bisa dimonitor. Dan ini mesti kerjasama dengan lintas sektoral, tidak hanya pertanian sendiri. Ada pertanian, ada perhubungan, ya, ada juga perdagangan atau koperasi, sehingga ada kerjasama. Ya, ada kelompok pertanian, ada PPL, teman-teman pendamping, penyuluh, sehingga kita bisa tahu. Dan mudah kok sebenarnya. Katakanlah pisang. Pisang ini di mana saja tumbuhnya, banyak variasinya atau varietas itu di mana? Ya kan bisa dihitung. Tinggal kerjasama dengan kepala desa setempat, RT RW kepala dusun, aparat desa setempat. Lalu kumpulkan data itu, bisa dihitung. Jadi bisa tahu kekuatan kemampuan kita untuk produk pisang itu setahun. Orang bisa beli di sini sekian, orang jual di sana sekian, sehingga sebetulnya Melaka punya potensi pisang berapa ton per tahun, lalu berapa angka uang yang keluar ke sana atau yang kita terima di sini. Bisa dihitung. Kenapa nggak bisa? Orang negara juga bisa hitung kok. Masa hitung desa Haragaya saja nggak bisa? Bisa loh. Gitu. Jadi ini menarik ini Pak Jose. Memang harus demikian sehingga ada jelas. Jadi kita tidak saling curiga. Saya diam-diam sudah keliling. Karena saya tidak puas melihat pasar tradisional saya yang sembraut. Nah, saya satu manusia yang tidak suka sembrono, tidak suka sembraut. Saya suka yang sederhana tetapi
tertata, teratur. Saya sudah keliling, saya sempat ke Rinhat, lihat pasar tradisional kita. Saya sempat ke Melaka Barat, ada beberapa pasar di situ. Saya juga sering bolak-balik pulang kampung, ada pasar Waliman di Lakulo sana. Saya lihat, memang sembraut. Saya kebetulan, kalau tidak salah dalam bulan ini, di minggu terakhir, saya ditunggu Pak Menteri Perdagangan dan Industri. Pulang kawan juga, jadi kita bisa bangun komunikasi untuk ada bantuan soal penataan pasar. Jadi kita doakan saja. Gitu. Jadi kalau bupati hilang di sini pasti ketemunya menteri, ya, karena kita ingin membangun Melaka serius, ya. Jadi kalau itu kemudian bisa, ya kita akan lakukan. Dan kemarin saya menyelesaikan perbatasan Melaka TTS dalam waktu hanya 15 menit, karena saya ada pendekatan pasar. Konsep yang di kepala saya itu saya gunakan, dan ilmu saya itu sekarang dipakai di beberapa provinsi. Bahkan sekarang antar negara, gitu. Kasus sengketa